Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanyan Pratama Yafi Nur Sahib dengan NIM 2305050075. Di sini saya akan menerangkan materi yaitu sistem lampu kepala pada kendaraan. Lampu kepala pada kendaraan adalah komponen penting dalam sistem pencahayaan kendaraan bermotor yang dipasang di bagian depan mobil. Lampu ini memiliki fungsi utama untuk memberikan pencahayaan yang diperlukan kepada pengemudi saat berkendara pada kondisi gelap atau minim cahaya, sehingga memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas jalan yang dilalui. Lampu kepala mobil biasanya menggunakan teknologi lampu yang berbeda, seperti lampu halogen, lampu LED, atau lampu xenon, dengan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Pemilihan jenis lampu tergantung pada preferensi pengemudi, kondisi berkendara, dan persyaratan hukum setempat. Kedua, ada jenis-jenis lampu kepala. Jenis-jenis lampu kepala ada 3, yaitu lampu halogen, lampu xenon, dan lampu LED. Lampu halogen sendiri merupakan jenis-jenis yang paling umum digunakan pada kendaraan. Lampu ini menggunakan filamen tungsten yang dikelilingi oleh gas halogen seperti iodin atau bromin. Rangkaian ini dikenal dengan kecerahannya yang tinggi dan umur pakai yang relatif lama. Jenis-jenis lampu xenon atau dikenal juga dengan lampu HID menggunakan arus listrik untuk mengionisasi gas xenon di dalam tabung lampu. Jenis rangkaian ini menghasilkan cahaya yang lebih terang dibandingkan dengan lampu halogen dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Yang ketiga ada lampu LED. Pada kendaraan jenis lampu penerangan yang menggunakan dioda semikonduktor untuk menghasilkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Teknologi ini berbeda dengan lampu pijar atau halogen yang menghasilkan cahaya melalui pemanasan filamen. Yang ada perbandingan jenis lampu kepala. Sini ada fitur halogen, LED, dan xenon. Prinsip kerja halogen: pemasangan filamen tungsten dalam gas, kecerahannya kurang terang, efisiensi energi boros daya, usia pakai relatif pendek, warna cahaya kuning, panas yang dihasilkan tinggi, respon nyala instan. Ukuran dan desain besar, desain terbatas. Harga awal paling murah, pemasangan mudah, perawatannya yaitu mudah, penggantian bolam sederhana. Keunggulan utama lampu halogen, harga terjangkau, mudah diganti. Kekurangannya kurang terang, boros daya, usia pendek. Yang kedua ada LED. Prinsip kerja LED: dioda semikonduktor memancarkan cahaya, kecerahannya lebih terang, efisiensi energi sangat hemat daya, usia pakai sangat panjang, warna cahaya putih atau berbagai pilihan warna, panas yang dihasilkan rendah, respon nyala instan. Ukuran dan desain kecil, desain fleksibel, harga paling mahal, pemasangan relatif mudah pada berbagai jenis kendaraan. Perawatan lampu LED umumnya tidak memerlukan perawatan khusus. Keunggulan utama
hemat energi, tahan lama, cahaya terang. Kekurangan utama harga mahal, cahaya putih kurang optimal di cuaca buruk. Yang ketiga ada xenon. Proses bekerjanya pelepasan gas xenon yang terionisasi, kecerahan sangat terang, efisiensi lebih hemat dari halogen, usia pakai lebih panjang dari halogen, warna cahaya putih kebiruan. Panas yang dihasilkan sedang. Respon nyala lampu xenon membutuhkan beberapa detik untuk mencapai terang maksimal. Ukuran dan desain ukuran bohlam kecil perlu balas. Harga awal lebih mahal dari halogen. Pemasangannya membutuhkan berat atau lebih rumit. Perawatan lampu xenon, penggantian balas lebih rumit dan mahal. Keunggulan utama lampu xenon cahaya yang sangat terang dan jangkauannya jauh. Kekurangan utama potensi silau tinggi, kurang optimal di cuaca buruk, perlu balat. Ada komponen lampu kepala kendaraan. Yang pertama ada bohlam lampu. Sumber cahaya utama terdapat berbagai jenis bohlam yang umum digunakan seperti halogen, LED, dan DID atau xenon. Reflektor, bagian berbentuk parabola atau elips yang berfungsi memantulkan cahaya dari bohlam ke arah yang diinginkan. Bentuk dan desainnya reflektor sangat mempengaruhi bola pancaran cahaya. Lensa, lapisan transparan di bagian depan unit lampu yang berfungsi melindungi bohlam dan reflektor dari debu, kotoran, dan benturan. Lensa juga dapat didesain untuk membantu memfokuskan dan menyebarkan cahaya. Saklar, saklar adalah fungsi dasar dari saklar memungkinkan pengemudi untuk mengaktifkan penerangan yang dibutuhkan untuk mematikan dan mematikannya saat tidak diperlukan. Memilih mode penerangan. Pada banyak kendaraan modern, saklar lampu kepala juga berfungsi untuk memilih antara mode lampu yang berbeda, seperti lampu senja, memberikan penerangan redup untuk menandakan keberadaan kendaraan saat parkir atau saat kondisi cahaya mulai redup. Lampu dekat atau low beam memberikan penerangan yang cukup untuk visibilitas jarak dekat tanpa menyilaukan pengemudi lain yang datang dari arah berlawanan. Lampu jauh atau in beam memberikan penerangan maksimal untuk visibilitas jarak jauh di jalan yang gelap dan sepi. Saklar biasanya memiliki mekanisme tambahan, misalnya tuas yang didorong atau ditarik untuk mengaktifkan lampu kepala jarak jauh. Cara kerja lampu kepala kendaraan. Pengaktifan saklar lampu, pengemudi memutar atau menggeser saklar lampu kepala ke posisi yang diinginkan, bisa lampu senja, lampu dekat, atau lampu jauh. Yang kedua, aliran arus listrik dari baterai. Ketika saklar diaktifkan, sirkuit listrik akan tertutup dan memungkinkan arus listrik mengalir dari baterai. Ketiga, penyaluran arus ke unit lampu kepala.
Setelah melewati sekring, arus lampu akan dialirkan melalui kabel-kabel menuju unit lampu kepala. Terdapat jalur kabel terpisah untuk lampu dekat dan lampu jauh. Penerangan oleh bohlam lampu. Arus listrik yang mencapai bohlam lampu akan menyebabkan filamen pada lampu halogen, lampu HID atau LED untuk menghasilkan cahaya yang maksimal. Pemantulan dan pembiasan cahaya. Cahaya yang dihasilkan oleh bohlam akan dipantulkan oleh reflektor yang berbentuk parabola atau elips di bagian belakang bohlam. Bentuk reflektor ini dirancang sedemikian rupa untuk mengarahkan cahaya ke depan dalam pola yang diinginkan. Cahaya yang dipantulkan kemudian akan melewati lensa di bagian depan unit lampu. Lensa ini dapat membantu memfokuskan dan menyebarkan cahaya lebih lanjut untuk menghasilkan pola penerangan yang optimal di jalan. Ini ada evaluasi. Yang pertama, jelaskan dua fungsi utama lampu kepala pada kendaraan bermotor. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lampu kepala pada kendaraan. Yang ketiga, mengapa jenis penerangan lampu kepala yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk keselamatan berkendara di malam hari atau saat kondisi cuaca buruk. Jelaskan alasannya. Yang keempat, apa perbedaan ketiga jenis lampu kepala tersebut? Yang kelima, berikan satu contoh situasi selain malam hari di mana pengemudi mungkin perlu menyalakan lampu kepala mobilnya. Ya, kesimpulannya adalah sistem lampu kepala adalah sebuah rangkaian listrik terkontrol yang mengambil energi dari baterai, mengamankannya dengan sekring, mengontrol alirannya melalui saklar dan relay, dan kemudian mengubah energi tersebut menjadi cahaya yang terarah melalui bohlam, reflektor, dan lensa untuk menerangi jalan. Setiap komponen memiliki peran spesifik, namun mereka bekerja bersama secara terintegrasi untuk mencapai satu tujuan: penerangan yang aman dan efektif bagi pengemudi. Sekian dari materi yang saya sampaikan, yaitu sistem lampu kepala pada kendaraan. Bila ada kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.